Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau cari kehendak-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Amin. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika hadirat ada di tempat ini, maka Tuhan Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit. Tuhan memulihkan setiap kami yang terluka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa hatimu saudara. Mari bawa penyembahan pagi hari. Haleluya.
berkat melimpah atas gereja, atas iman di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami tinggikan Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau connect dengan Engkau. Saya undang hamba Tuhan Pak Thomas untuk dua hubungan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh sempurna firman-Mu Tuhan, buat kami boleh berkumpul di tempat ini. Biar kami boleh dengan tulus hati kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mohon kiranya urapan kasih karunia-Mu boleh hadir di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjamah setiap kami yang hadir ini Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, dan juga dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau menjamah kami semua, Kau memberkati kami semua Tuhan. Kuduskan dan sucikan tempat ini Bapa. Biarlah kuasa-Mu saja yang berkuasa, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Sehingga kami boleh pulang dari sini ada berkat, ada kemauan untuk melakukan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati pendeta yang akan membawakan firman. Kiranya urapan anugerah-Mu untuk cerah untuk penderitaan ini Tuhan, untuk mengabarkan firman-Mu sampai sehingga kami boleh mengerti, dimampukan, dan dengan terus hati untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam kebaktian pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan mohon ampun. Amin. Amin. Haleluya. Saudara semangat memuji Tuhan. Amin saudara. Berikan salam berikan saudara, katakan shalom, selamat hari raya keluar dari kamu saudara, selamat hari Tuhan Yesus memberkati. Tetap berdiri saudara, mari kita puji Tuhan. Haleluya. Semuanya. Selamat puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Selamat hari raya
Jauh ini. Ayo ikutin dong dari sini ya. Haleluya. Lagi kaki bangun saudara. Tidak ada yang bisa menghakimi. Silakan dulu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Ini keringetan ya. Iya. Langsung turun 2 kilo coy. Makanya hari 4 kilo sama deh ya. Oke, puji Tuhan saudara. Haleluya. Kita akan semua yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat, dan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Kami Tuhan mengunjungi Kau Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membawa persembahan sebagai syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, anak-anak yang berikan Tuhan. Kau berkati kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Semangat menjalankan. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang memberikan saksi pujian atau saksian atau yang spesial yang Tuhan kerjakan sama Ibu Saudara? Yang ulang tahun, Feni. Oh yang ulang tahun ya? Oke, Saudara yang ulang tahun hamba Tuhan dengan Tuhan Kak Feni. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan, shalom semuanya. Tuhan Yesus baik, amin. Dengan bersukacita hari ini ada semangat kekuatan baru yang Tuhan berikan. Tentunya saya mengucap syukur karena pada kemarin pada tanggal 13 September saya boleh diberikan anugerah yang terbesar dari Tuhan Yesus. Saya boleh ditambahkan usia setahun lagi. Sudah mau mendekati. Tapi puji Tuhan, luar biasa menyertakan Tuhan di umur saya yang sudah 54. Pertolongan pemberian Tuhan begitu akhirnya dengan luar biasa yang saya bisa rasakan. Saya bisa berdiri di sini juga, saya percaya itu karena Tuhan. Amin. Kalau mungkin kembali ke awal-awal mungkin ya kita melihat dari belakang, tapi saya mau lihat yang di depan ini. Karena saya berdoa untuk tahun ini saya akan berusaha maksudnya tahun ini saya berdoa bahwa Tuhan saya mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dulu ya saya ingat dulu saya pernah melayani Tuhan, tapi mungkin ketika saya datang di Jakarta saya bekerja saya tidak melupakan Tuhan, cuma ya adalah tanda kutip lah ya. Jadi saya berdoa mungkin tahun ini saya mau benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya ketika saya sungguh-sungguh Tuhan pasti akan memberikan waktu yang tepat, mungkin jodoh atau pernikahan. Saya berdoa. Mungkin tahun ini teman-teman selalu bilang kapan, tapi itulah saya kan mempunyai komitmen dalam doa tahun ini. Mungkin doa yang saya mau kerjakan ada, tapi bukan masalah jodoh, mungkin masalah jodoh mungkin tahun depan ya. Akan dirubah lagi doa saya. Jadi mohon doa juga dari saudara-saudara supaya saya terus diberikan kemampuan, kekuatan untuk saya bisa terus melayani Tuhan. Jadi Tuhan, hanya itu mungkin kalau mau bilang luar biasa Tuhan ya Tuhan sangat baik dan luar biasa. Saya bisa diberikan kesehatan, saya bisa melayani tempat ini bukan kebetulan, tapi saya percaya itu adalah rencana Tuhan dalam hidup saya. Oke, untuk melengkapi kesaksian saya dan penyampaian saya akan membawakan satu pujian. Semoga pujian ini bisa memberkati saya dan saudara. Bahkan
Sebab itu karunia Roh anda kita sudah dibaptis oleh Roh. Dalam bukan pernikahan, maka pernikahan hanya Tuhan oleh Roh yang berbicara benar. Kita dibangun satu dengan seseorang dengan seorang nabi dibangun, karena itu yang berguna bagi kita. Kita tidak akan rugi kalau kita berbahasa, bahkan kita mendapat penuntungan kita dibangun sehingga kita tidak luntur, kokoh di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita di hadapan-Mu. Kami menari, berlomba dan bersorak-sorak. Amin. Haleluya. Karena sepanjang minggu kami telah diberkati Tuhan. Kami tidak pencitraan kepada Tuhan. Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Tuhan, kami bagai rusa yang dihidupan. Berbicara Tuhan kepada umat kami. Pakailah hamba sebagai penyambung. Amin. Haleluya. Agar kami mengerti apa maunya Tuhan, supaya kami berkenan dan berbeda. Siapkan hati dan pikiran kami, sekali lagi kami tidak mengundang kuasa setan iblis manapun. Amin. Haleluya. Hantu putih atau hantu hitam, semua yang bukan berasal dari Tuhan, kami batalkan. Kami telah keluar di dalam nama Yesus Tuhan kami. Apa yang kami ikat di muka bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di muka bumi akan terlepas di surga. Kami tidak takut sebab mereka hanya dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh roh. Kami lebih berharga dari hidup. Maka itu kami tegak berdiri sebagai tentara Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terpuji dalam Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dahsyat. Haleluya. Glory, silakan duduk saudara-saudara kasih di dalam nama Yesus. Mungkin saya terlupa ya, maaf. Shalom saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, senang bertemu dengan saudara-saudara. Saat ini kita meneruskan khotbah yang lalu. Topiknya tetap sama, yaitu topik dasarnya ya, bahwa kita mau berharga di mata Tuhan saat kematian kita. Itu di Mazmur 116 ayat 15. Untuk mengecek apakah kita masih ingat, saya minta ibu yang baju merah. Jangan takut ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak dihukum ya. Jadi menurut ibu, Tuhan itu kan mengasihi semua orang, baik orang berdosa maupun tidak, maupun yang sudah hidup kudus, baik dia tidak percaya Tuhan maupun percaya Tuhan dan sebagainya. Menurut ibu, apa bedanya orang yang Tuhan kasihi walaupun dia jauh daripada Tuhan dengan orang yang dikasihi karena juga dia mengasihi Tuhan? Apa bedanya? Maksudnya ini dulu, apa perbedaannya nanti di hadapan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan tidak mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sama-sama mengasihi semua orang. Bahkan kita disuruh anak-anaknya untuk mengasihi semua orang. Jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi. Kalau begitu apa bedanya? Silakan ibu baju merah. Ibu siapa namanya, lupa saya? Apakah itu yang ada di dalam firman Tuhan yang dikatakan ada perbedaan antara orang yang beribadah atau mengasihi Tuhan dan tidak? Iya, betul.
Jadi berbicara Mazmur 116 ayat 15 itu tidak berbicara kepada semua orang. Lebih tepatnya, tolong ibu sebelum menjawab, Yohanes 14 ayat 21, bacakan. Yang dimaksud Mazmur 116 ayat 15 itu berbicara kepada Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, berbicara Yohanes 14 ayat 21 ini berbicara tentang Mazmur 116 ayat 15. Itu tidak berbicara kasih Tuhan kepada semua orang. Kenapa? Karena itu berbicara ketika manusia itu meninggal, bukan ketika dia masih hidup. Jadi saudara bedakan ya, sekarang ini banyak nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat. Makanya saudara harus mendalam mengerti firman Tuhan. Kamu sesat karena kamu nggak ngerti firman Tuhan, dan gampang diomong-ambingkan. Katanya yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas. Ada ayat pendukungnya, ada. Yesus ditombak perutnya, terus Yudas juga tertombak dan ususnya keluar. Terus kita bilang, ya berarti yang disalib itu Yudas dong. Oh no, beda. Yesus ditombak tidak keluar usus, hanya keluar apa Pak Gembala? Ketika Yesus ditombak oleh tentara Romawi, yang keluar apa? Usus kan? Air, betul. Selain air apa lagi saudara? Darah, tidak keluar usus. Jadi beda. Sebab banyak ilmu cocokologi yang olah sama. Oh no, bukan. Itu Yesus hanya keluar darah dan air, tidak keluar usus. Tapi ketika Yudas maksudnya tertombak ke perutnya, keluar usus. Beda ya. Jadi kita bisa membantu. Oh bukan, beda peristiwa, beda orang, ya enggak? Nah kita juga mau seperti itu. Ketika kita dikasihi Tuhan, bukan kasih kepada seperti Yohanes 3:16, Allah mengasihi dunia ini, bukan. Tetapi Allah mengasihi di Mazmur 116 ayat 15 itu berkenaan juga dengan Yohanes 14 ayat 21. Beda. Bedanya apa perlakuan Tuhan terhadap orang yang mengasihinya dengan yang tidak mengasihinya? Ibu baju merah. Bedanya apa? Kan udah dibilang, kita orang yang taat kepada firman Tuhan yang mengikuti perintahnya akan mendapat apa Bu? Orang yang berharga di mata Tuhan dengan yang tidak berharga, bedanya apa? Kalau orang berharga akan diberi penghargaan. Kalau orang yang tidak berharga di mata Tuhan tidak diberi penghargaan. Orang tidak berharga, saudara sendiri kalau nggak berharga memandang yang lain, nggak saudara berikan sesuatu sebagai apa? Ujian atau sebagai penghormatan. Bedanya ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti apa? Mendapat sorga. Dia akan pasti masuk sorga, dan hartanya di bumi ini berupa perbuatan baik akan dibawa ke sorga, akan ada di sorga. Harta yang tidak pernah terpisah dari kita adalah harta perbuatan baik kita. Ya enggak? Amin. Sebab Tuhan kasih upah, kasih harga setiap pengorbanan bagi kita. Jadi berharga di mata Tuhan adalah orang-orang yang punya prinsip dari Filipi 1 ayat 21. Sebab bagiku hidup adalah Kristus
itu menabur, menuainya apa? Mati adalah keuntungan. Karena mati bukan masuk neraka, mati masuk surga. Punya kemuliaan khusus, mahkota khusus sesuai perbuatan baik kita yang berbeda-beda. Jadi perbedaan harta di surga juga ada, ya enggak? Amin? Amin. Jadi beda ya. Jadi kalau ditanya perbedaan, ya jelas beda lah. Orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak akan masuk surga, ya. Amin? Amin. Kan udah saya jelaskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tapi Tuhan bilang bahwa semua di dunia ini akan kuselamatkan. Tidak. Barang siapa yang percaya saja yang selamat, tidak binasa. Jadi syaratnya ada, percaya. Nah, percaya lebih besar itu bukan sekedar menyembah memuji, tapi taat. Makanya Yohanes 3:36 berkata, barang siapa tidak taat kepada anak, murka Allah tetap ada di dalam dia. Ya enggak? Jelas itu. Jadi kita bukan Kristen gampangan. Kita selamat karena anugerah Tuhan, betul. Tapi kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan baik, jadi jangan percaya hanya Efesus 2 ayat 8-9. Pegang juga Efesus 2 ayat 10. Kita dipersiapkan Allah dari semula untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau ini tidak kita lakukan, jangan mimpi saudara, jangan berharap. Bukan keselamatan itu karena perbuatan baik, tapi perbuatan baik kita lakukan karena harus lahir baru. Kalau nggak lahir baru, ya nggak selamat. Kalau engkau tidak dilahirkan baru, engkau tidak akan selamat. Itu udah rambu-rambunya Tuhan. Ya enggak? Kalau engkau tidak setia seperti 5 darah bijaksana, 5 gadis bijaksana, dia punya api yang terus menyala. Ketika sudah habis di dalam buli-bulinya, dia mengisi lagi dengan minyak persediaan sehingga dia terus menyala. Artinya dia tetap taat dan setia. Jadi kekristenan itu bukan gampangan. Sekalipun kita mendapat cuma dari Tuhan. Kenapa? Ya, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan bilang, aku nggak mau dipermainkan, dibohong-bohongi. Tetapi aku membuat prinsip, menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal. Menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Itu dalam rambu-rambunya Tuhan. Jadi kita tidak percaya itu hyper grace atau apa? Cheap mercy. Enggak. Jadi saya mau kita itu menjadi Kristen yang militan, ya. Bukan Kristen tidak dibilang di sini yang kudus anak bayi. Ada nggak? Kalau militan itu anak bayi nggak? Tidak, itu dewasa. Mana ada militer anak bayi? Militer itu kan militan berasal dari militer. Tentara, militan. Jadi maksud Pak Gembala juga supaya saudara jangan anak-anak terus, baik terus, dewasa, sehingga disebut mempelai wanita. Jadi kita harus bangun fondasi yang benar. Kita nggak bakal tergoyahkan orang mau ngomong apa kayak tentang bahasa roh. Nggak peduli karena kami sudah alami sendiri. Orang mau bilang orang gila kayak orang sesat kayak, kami nggak peduli. Buktinya saya sampai S3 juga kok. Saya bukan orang-orang yang nggak berpendidikan, tapi saya tidak mau meninggalkan apa yang Tuhan kasih, lebih berharga daripada pendidikan saya. Saudara-saudara dalam nama Yesus, saya menanamkan banyak, saya bertanya untuk menggali supaya saudara paham ketika ada orang yang meminta pertanggungjawaban, saudara bisa memberi pertanggungjawaban. Amin. Nah, yang saya mau bukakan di sini adalah tahap keduanya adalah kita baca Matius 10 ayat 17. Salah seorang yang bisa membacakan silakan. Matius 17 maksud saya.
Matius 17 ayat Matius 7, sorry saya terlupa lagi. Matius 7 ayat saya kok jadi lupa. Kalau manusia bisa lupa ya, tapi Tuhan gak pernah lupa sama kita. Tentang menyangkal Tuhan ya, di situ saya nggak usah cari lagi karena waktu terbatas, bahwa ketika kita menyangkal Tuhan, maka Yesus pun akan menyangkal kita di depan Bapa di sorga. Jadi saya mau ingatkan kepada saudara, jangan sekalipun kita mau menyangkal Tuhan. Amin. Kita harus mengakui kita pengikut Tuhan. Walau apapun resikonya, bijak boleh, tetapi ini bukan dikaitkan dengan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oh bukan. Memang ada saatnya Yesus diam, kita pun boleh diam ketika ini situasinya lagi panas, ini situasinya lagi bergejolak. Kalau dia belum menyangka, tapi ketika ditanya, kamu Kristen? Terus kita bilang tidak. Di situ Yesus catat, oh kamu menyangkal aku di depan banyak orang, aku pun akan menyangkal kamu di depan Bapa di sorga. Orang-orang seperti ini tidak berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang ini nggak berharga di mataku, karena dia tidak bayar harga. Padahal mengikut Tuhan bayar harga, tapi kamu nggak mau bayar harga, maka kau tidak berharga di mata Tuhan. Dan engkau tidak akan masuk surga. Jelas saudara. Ya, ini saya tekankan kepada kita semua. Peraturan-peraturan Tuhan pun, hormatilah orang tuamu, dijalankan. Tapi ketika orang tua kita memberi perintah kepada kita untuk melakukan yang melanggar hukum Tuhan, kita boleh apa, saudara? Boleh menolak, ya. Kita harus berani menolak, karena ada dasarnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Silakan baca salah seorang. Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Rasul 4 ayat 19. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Langsung lanjut Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Iya, jadi ketika kita berbenturan dengan sesuatu yang kita hormati, termasuk kepada negara, tunduk kepada pemerintah, perintah Tuhan tidak. Tetapi ketika pemerintah kita, oknum-oknumnya, pemimpin pada saat kita ada pada saat itu, melanggar firman Tuhan, kita tidak boleh taat. Karena mana kamu pilih, taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Ketika rasul-rasul itu disuruh untuk tidak menginjili, memberitakan firman Tuhan, yang tentu perintah Tuhan, beritakanlah kepada segala bangsa. Mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mengasihi istri boleh nggak? Harus. Tetapi ketika istri menyuruh kita untuk melakukan yang melanggar firman Tuhan, kita boleh tidak mengasihi, tanda kutip. Amin, saudara. Kenapa begitu? Karena kita lebih taat kepada Allah. Dan kalau disuruh memilih, pilih A atau B? B, taat kepada Allah. Gitu ya. Ini perlu kita tekankan. Sebab pemerintah pada saat
yang ada bersama-sama kita nggak selalu benar. Manusia bisa salah, manusia bisa melakukan sesuatu yang bergejolak. Apa buktinya? Buktinya kami para ASN dan saya pegawai negeri, kami selalu mengucapkan ikrar tiap hari Senin. Ikrar ASN, ya, berakhlak. Salah satunya adalah poinnya loyal. Loyal artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Saya bertanya, kenapa loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara? Selama ini kan kita dengar loyal dong kepada pimpinanmu, kalau dia laki-laki kepada bosmu, tapi kalau dia perempuan disebut B juga, bukan bos tapi bundamu, kalau dia laki-laki babemu. Jadi dengan demikian, loyal itu tidak menyangkut kepada pimpinan kita di atas kita, di instansi manapun, di tempat manapun. Bukan berarti tidak hormat, hormat tetap berlaku, tapi loyal tidak diberikan kepada pimpinan. Kenapa? Karena pimpinan bisa salah. Di satu instansi, kalau kamu nggak nurut, udah deh kamu saya tenggelamkan aja di Irian sana, Sungai Irian. Udah deh kamu saya matikan aja kamu di kolam. Sadis nggak tuh, jeruk makan jeruk, ya. Nah, jadi kita tidak boleh. Ini saya dengungkan ketika saya diberi kesempatan untuk dalam apel, saya sebagai pembina upacara, saya katakan, sebagian ada yang di belakang saya nggak suka. Lah, kok nggak suka? Yang saya jabarkan adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun oleh penyusun-penyusun yang bertanggung jawab, sehingga itu disebarkan untuk menjadi pola kebiasaan, diucapkan, diikrarkan. Kayak kita firman Tuhan ada tiang-tiang, ada di sudut-sudut rumah. Dan saya terus terang harus mengatakan kebenaran. Karena apa? Anak Tuhan kalau berkata ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kita tidak dibenarkan berbohong dalam 3 hal. Kalau menghadapi musuh kita bohong, enggak. Kita diam tapi tidak bohong. Ya enggak? Kita dituntut untuk berkata ya kalau ya, tidak kalau tidak. Lebih daripada itu berasal daripada sikap. Saya katakan. Jadi ada beberapa saat lalu laporan obat di sistem kami tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pemimpin kami bilang, salah satu, bukan teratas, itu semua karena sistem Kansa atau rekam medik elektronik lagi proses. Oh, langsung saya bilang, tidak karena RME, tidak karena Kansa, tetapi itu karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya obat dan mengupdate itu setiap hari supaya obat itu yang ada tertulis di sistem rekam medik elektronik dan Kansa itu sesuai dengan kenyataan. Karena itu merepotkan. Kalau nggak ada kita harus telepon lagi farmasi. Sementara pasien menumpuk. Nah itu baru masuk lagi ke sistem Kansa, keluar lagi. Dan saya boleh mengatakan kebenaran. Saya tidak peduli. Karena saya mau meluruskan, orang pemimpin atau apa bisa banyak berkelit, mengkambing hitamkan sesuatu, tapi akhirnya menutupi kebobrokan bagian farmasi. Itu sesuatu yang gak bagus. Saya harus koreksi. Ya enggak? Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kita pun anak-anak Tuhan, jangan wah kita takut, nggak boleh ngomong. Ya salah. Tuhan ada saatnya diam, tapi ketika kita dimintanyakan, kita harus menjawab ya. Kita nggak boleh takut. Tuhan bilang apa? Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tidak dapat membunuh roh. Saya lebih berharga dari burung pipit. Saya nggak boleh menyangkal Tuhan. Saya nggak boleh mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Sehingga orang-orang yang melihat saya, Dokter Luhut berani di dalam Tuhan, berani menjalankan firman Tuhan. Nggak takut saya.
Kenapa? Saya mau menunjukkan bahwa bukan saya sok jago, tapi saya mau mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Jangan yang lain menyesatkan dengan alasan kami hitamkan. Ya enggak? Kita sekarang ini kan banyak dilema, banyak masalah. Pajaknya makin tinggi, pajaknya makin banyak, yang nganggur diambil, ya kan? Itu kenyataan kan? Kita bukan mengatakan itu jelas di semua internet ada itu kalau mau dilihat di semua sistem WA apa. Itu udah kenyataan. Ya, yang nganggur disikat, yang nggak bergerak rekeningnya diambil, diblokir. Ini kan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Di firman Tuhan jelas pemimpin itu harus adil. Amin. Dosa tidak adil, besar nggak dampaknya? Besar. Coba saudara baca Matius 23 ayat 23. Jangan kira cuma berzina, membunuh. Adil itu Tuhan perhatikan. Coba baca Matius 23 ayat 23. Jadi kita menuntut pemimpin-pemimpin yang adil. Yes. Silakan. Jadi ketidakadilan sesuatu yang bermakna untuk Tuhan murka. Bisa-bisa saudara nggak adil, saudara nggak masuk surga. Silakan. Matius 23:3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Yes. hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu Yesus soroti. Itu yang dilakukan ahli-ahli Farisi yang jago firman, yang lihai berkhotbah. Bahkan Matius 5:20 baca lagi. Dampaknya jangan dikira itu kan kesalahan yang ditunjuk, salah satu keadilan, ketidakkesetiaan dan belas kasihan nggak ada. Keadilan diperhatikan. Coba baca. Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dampaknya tidak masuk surga. Jadi jangan dikira ngarang lu luhur, ngarang lu botak. Lu ngajar dogma-dogma apa lo, doktrin-doktrin apa lo? Itu dah ada buktinya. Engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Bukan gua yang ngomong, Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau kehidupan keagamaan seperti orang Farisi yang tidak adil itu, kamu jangan mimpi masuk surga. Amin. Iya, jadi kita berdoa lah buat bangsa ini untuk keadilan-keadilan mereka, ya. Keadilan-keadilan mereka harus kita doakan. Kita katakan memang tidak adil. Ya tidak adil lah, ya enggak. Kita mau orang-orang kita yang ada di DPR itu berbicara, di pemerintahan berbicara. Nyatanya apa? Nyatanya mereka menjadi serupa dengan dunia ini. Namanya keren enggak? Ebenezer. Ebenezer artinya apa Pak Gembala? Kalau Immanuel Allah beserta kita. Dahsyat men. Nama Allah beserta kita. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong saya, bersama saya. Bayangkan, tapi nggak jadi saksi, menjadi sama serupa dengan dunia ini. Jadi mereka harusnya sebagai nabi-nabi Tuhan di tempat profesi masing-masing. Nyatanya enggak, ada lagi ibadah bagus, tapi akhirnya bunuh anak buah. Lo tahu kan? Nah itu. Jadi kita nggak jadi saksi, nggak jadi saksi serupa dengan dunia ini. Tuhan bilang jangan kamu serupa. Kalau kamu serupa ya binasa dong. Sedangkan ahli Farisi yang jago perpuluhan, jago apa juga, dia nggak setia, dia nggak belas kasihan, dia nggak adil, nggak masuk ke kerajaan surga. Kalau kehidupan keagamaan tidak lebih benar, itu jelas, ya. Makanya sempitlah jalan menuju surga, ya. Kita tidak selamat oleh perbuatan baik, tapi Tuhan tuntut. Kamu harus tabur dalam roh. Tabur dalam roh apa? Ya hidup dipimpin roh dong. Enggak.
Ya kalau kamu hidup di bumi roh, kamu menghasilkan buah roh. Itu udah jelas. Jadi jangan menggampangkan segala sesuatu, mengkambing hitamkan segala sesuatu. Ini penting kepada saudara karena dampaknya besar. Kehadiran yang saudara kerjakan dimanapun profesi saudara. Sebagai ibu saudara harus hadir, sebagai bapak saudara harus adil kepada anak-anak, termasuk kepada istrimu. Istrimu juga harus adil kepada suamimu, harus adil kepada anak-anakmu. Ini kalau mau dijabarkan mungkin kita selesai sampai jam 3 sore. Tapi tidak ya. Kita tidak mau. Kita tahu bahwa ada keterbatasan waktu. Tapi kita mau belajar pada saat ini. Tuhan mau kamu tuh adil, kamu tuh berkata yang benar, ya. Sehingga bukan mau sombong, orang bisa berkata dan memuliakan Tuhan ketika saya berkata-kata mengatakan yang sebenarnya. Saya jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin saya tidak disukai. Ketahuannya apa? Salah seorang ngomong, waktu kemarin sebelum ini Pak Luhut bicara, tiba-tiba ada salah satu pimpinan bilang, kok dia ngomong begitu sih? Gitu. Kok dia pengen kasih kesempatan sih berbicara? Nah, nggak suka kan? Karena membuka kebobrokan mereka. Sama dengan Yohanes Pembaptis, dibukakan, dikatakan sama dengan Elia, ya, untuk membukakan kerajaan kesalahan Raja Saul, sehingga kerajaannya tidak kekal, jadi tidak ada turun temurun. Dahsyat enggak? Jadi kita harus dahsyat ya, berkata, berani berkata. Cuma memang harus tertib betul. Tapi ada saatnya kita harus berkata. Kalau memang itu dituntut daripada kita sesuatu perkataan, kita harus berkata, mengkoreksi. Ya, kebetulan kami sesama sejenis ya. Makanya kalau iblis dilambangkan sebagai singa yang mengaum-ngaum, tapi Yesus sebagai singa. Singa apa? Singa yang mengaum-ngaum? Singa dari Yehuda, sama-sama singa. Jadi singa lawan singa, ASN lawan ASN, PNS lawan PNS. Selevel kan? Sama kayak Musa. Alih-alih nujum itu, peramal-peramal itu bisa membuat tongkat jadi ular, tapi Musa bisa, bahkan ular-ularnya yang tongkatnya Musa beneran ular-ular lain, lebih unggul ya. Tujuan kita adalah bagaimana kita membangun, bukan meruntuhkan. Jadi kritik-kritik itu boleh, kita kritik yang membangun dengan kata-kata sopan ya. Kita tidak diajarkan mengeluarkan kata-kata tidak baik ya. Mana kamu pikirkan taat kepada Allah atau kepada manusia? Jangan kita tambah-tambahin. Itu omongan iblis itu, jangan. Dia juga tersinggung ya. Kita juga harus bijak mengutamakan kata-kata. Dan juga kita nanti kalau demo boleh, tapi demo yang tertib, yang tidak merusak ya. Saudara boleh demo nggak? Boleh, tapi yang tertib. Jangan ditunggangi oleh provokator-provokator. Kan banyak kan? Kita lihat sendiri dari video-video itu. Yang menunggangi, yang memprovokasinya bukan orang pendemo, tapi ada oknum-oknum dari aparat tertentu ditugaskan untuk memukul, untuk apa? Untuk memprovokasi. Untuk yang jemur-jemur itu pakaian, masa orang lagi demo dia jemur-jemur pakaian di tanaman-tanaman, itu provokatornya siapa ya? Oknum yang ditugaskan. Kita nggak boleh membuka itu, bukan oknum jelas. Oknum itu siapa? Masa ada yang berani pukul polisi, buka pintu pukul polisi? Kalau nggak mereka sendiri, siapa yang berani? Sendiri lagi, bukan beramai-ramai. Nah itu kita lihat kenyataan. Kita orang percaya, dia bilang itu ketahuan, jejak digital nggak bisa ditutupi. Jejak digital siapa yang memprovokasi? Nah, jadi kita harus paham itu. Jadi kita boleh demo, boleh. Kenapa? Kita menyuarakan kebenaran, tapi harus tertib, nggak boleh merusak, ya. Nggak boleh kata-kata kotor, kata-kata hujat, semua dengan sopan santun. Ketika ada yang memprovokasi, kita nggak terprovokasi, kita pergi dari orang-orang yang memprovokasi ya. Itu yang kita tuntut di akhir zaman ini. Kita jangan jadi Kristen-Kristen yang diam.
yang mementingkan diri sendiri, yang ego. Tapi kita Kristen-Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh kehadiran kita, semua orang diberkati, semua orang diluruskan, jangan bengkok. Katakan ya kalau iya, tidak kalau tidak, sehingga hidup saudara berdampak. Ya, mungkin saudara masih menahan diri karena keterbatasan kedudukan saudara, boleh. Tapi ketika saudara terdesak dan harus berkata, katakan kebenaran. Kita boleh diam, tapi jangan menyangkali kalau kita ditanya. Itu jelas. Jadi semua boleh, cerdik boleh, tapi jangan cerdik membohongi. Oh, itu salah. Ya, kita nggak boleh karena cerdik berarti kita boleh bohong dong. Bilang itu tidak ada di dalam kekristenan, tidak ada dibenarkan berbohong dalam menghadapi situasi sulit. Kalau kita tidak mau berbohong, diam. Biar kita dipukulin, diam. Biar kita ditendang-tendang, kita diam. Itu saudara tidak berbohong. Amin. Amin. Jadi kita tidak dibenarkan berbohong dalam 3 hal. Kita tidak berbohong ketika menghadap musuh, tidak, diam saja. Itu lebih baik. Amin. Karena dari mulut kita harus keluar ya kalau ya, tidak kalau tidak. Sampai di sini aja saya kira, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Silakan pemusik, worship leader untuk segera mengambil tempat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, pada saat ini kami diajari bahwa sesuatu boleh kami lakukan, yang lain jangan diabaikan. Kami boleh cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, tetapi pada saatnya kami dituntut untuk berkata. Kami boleh mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kami harus bermanfaat untuk membangun negeri ini, negeri yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang Tuhan utus di tempat profesi manapun, di kepolisian, di angkatan darat dan angkatan lainnya, di pemerintahan, di kelurahan, di RT RW. Kami harus menjadi teladan, terang dunia. Kami harus mengatakan kebenaran, menolak segala kebohongan, kepalsuan, menolak segala mengkambing hitamkan orang lain. Karena oleh kamilah seluruh bangsa di muka bumi ini diberkati. Supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Supaya kami hidup berkenan kepada-Mu, berdampak buat orang lain. Meskipun untuk itu kami akan dibenci, kami difitnah, kami dicela, tapi ketika kami mengalaminya, kami gak boleh bersedih, sekalipun itu menyakitkan bagi hati kami. Kami bergembira, bersuka cita ketika kami dihadapkan hal-hal seperti itu. Karena saat-saat kami diizinkan seperti itu, kami tidak sia-sia. Jadi supaya kami tidak sia-sia, kami diberi upah. Makanya firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu ketika kamu dicela dia karena kepadamu difitnahkan segalanya. Berbahagia dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ada upah yang bagi kami yang mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Ada upah harta di surga yang ditambahkan ketika kami mengalami hal-hal yang tidak baik. Sekalipun hati kami tersakiti, badan kami tersakiti, kami ingat kami harus lebih taat kepada Engkau yang dapat membunuh tubuh dan roh. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh roh kami. Mereka dapat memutuskan kehidupan kami di muka bumi, itu pun dalam izin Tuhan, tetapi tidak dapat memutuskan kehidupan kekal kami di surga. Kami tahu itu, kami berharga di mata-Mu, lebih daripada bulu bibir, lebih daripada bunga-bunga di taman, di padang. Kami berharga di mata Tuhan ketika kami mau taat kepada Tuhan, ketika kami mau tunduk kepada perintah Tuhan, ketika kami mau mengasihi Tuhan lewat perbuatan kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Jadikan kami berharga di mata-Mu. Ini menjadi doa kami. Jadikan ini bukan sekedar doa, ini merupakan perbuatan kami sebagai wujud iman kami. Untuk kami
lebih hidup lagi berkenan kepada Tuhan, taat kepada-Mu. Sekalipun apapun resikonya, kami tahu itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kami mati oleh karena kejahatan mereka, berarti kami mati martir. Kami mati sebagai martir Tuhan. Kami tahu hidup bagi Yesus, mati adalah keuntungan. Kami tahu hidup kami di muka bumi ini terbatas 70-80 tahun, tetapi kami tahu bahwa hidup kami bersama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan hidup bersama-Mu, tidak ada batas waktu dan tidak ada berkesudahan. Tidak ada ratap tangis dan ratap gigi, tidak ada kesusahan, kesakitan. Bersama-Mu tidak akan bosan-bosannya, karena kami kekal seperti Engkau adalah kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah yang telah mempersiapkan kami untuk keadaan-keadaan seperti itu. Kami tidak putus asa di tengah-tengah pergumulan yang berat. Kami kuatkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, supaya mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Lepaskan mereka dari mara bahaya, lepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan pada waktunya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang berseru siang malam kepada Tuhan, dan tidak akan membiarkan mereka, dan akan membebaskan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Kita bernyanyi sebab